Shalom, selamat malam Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan boleh menolong kita sepanjang satu hari ini. Dan pada malam hari ini kita boleh bersama-sama untuk boleh hadir di dalam hadirat Tuhan. Kita akan bersama-sama di dalam ibadah dan persekutuan doa kita pada malam hari ini. Mengawali ibadah kita pada malam hari ini, saya mengajak kita sekalian untuk memuji Tuhan. Untuk kita boleh menaikkan setiap pujian kita. Kita menaikkan terima kasih kita kepada Tuhan. Sebab ketika kita ada sampai pada hari ini, semua karena anugerah dan kebaikan dan kasih karunia Tuhan. Saya mengajak Bapak Ibu boleh menyanyikan pujian ini, Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih-Ku ada sebab anugerah-Mu. Ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Saya mengajak Bapak Ibu sekali lagi kita menyanyikan pujian ini dari awal. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Mari kita satu di dalam doa. Benar ya Tuhan, bahwa kalau kami ada sampai pada malam hari ini, semua hanya karena anugerah dan kemurahan Tuhan bagi kami. Tidak ada hal di dalam hidup kami yang dapat membuat kami boleh bertahan sampai pada hari ini. Semua karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan pada malam hari ini, di tengah-tengah kesibukan kami sepanjang siang hari ini, Tuhan boleh memberikan kami satu waktu ini untuk boleh hadir di dalam ibadah persekutuan doa kami ini Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, Tuhan boleh melayakkan kami,
untuk boleh datang di dalam ibadah doa kami pada malam hari ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, sebelum kami lebih jauh ke dalam, kami rindu Tuhan boleh menguduskan setiap hati kami, menyucikan kami. Biarlah hati kami Tuhan boleh sungguh-sungguh kami persembahkan hanya untuk Tuhan saja. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah doa kami pada malam hari ini ya Tuhan. Biarlah puji-pujian kami boleh sungguh-sungguh membuat hati Tuhan disenangkan, membuat Tuhan dimuliakan, dan kebenaran firman Tuhan yang akan kami renungkan bersama. Bahkan setiap permohonan doa kami Tuhan yang akan kami naikkan bersama. Biarlah semuanya ini boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, waktu terus berjalan, ada banyak peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Ada banyak hal yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Di tengah wabah penyakit yang masih ada di sekitar kita, kita juga mendengar ada terjadi bencana longsor di daerah Masamba, juga terjadi banjir di daerah Bulukumba, dan mungkin ada peristiwa-peristiwa yang lain yang tidak kita ketahui. Kondisi ini tentu membuat tatanan kehidupan kita menjadi banyak berubah. Bukan hanya itu saja, bumi dan alam pun terus berubah. Demikian halnya dengan manusia. Manusia juga mengalami perubahan. Yang baik berubah menjadi tidak baik. Dan sebaliknya, yang perilakunya baik berubah menjadi baik. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, akan tetapi sebagai anak-anak Tuhan, kita sangat bersyukur kepada Tuhan sebab sekalipun bumi berubah, manusia berubah, tatanan kehidupan berubah, namun Allah kita tidak pernah berubah. Kasih-Nya, kuasa-Nya, pertolongannya, kesetiaannya, bahkan penyertaan-Nya di dalam hidup kita tidak pernah berubah sedikit pun. Sebab Dia Tuhan yang sempurna. Biar bumi bergoyang, langit bergoncang, gunung beranjak, badai mengamuk, firman Tuhan tetap iya dan amin, kekal selama-lamanya. Mari Bapak Ibu sidang jemaat, saya mengajak kita untuk menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita sekali lagi memuji Tuhan dengan pujian yang berkata, ku bersyukur kepadamu, oh Yesusku. Ku bersyukur padamu oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Biar bumi pun bergoyang dan langit pun bergoncang, ku kan tetap setia, pegang teguh janjimu Tuhanku. Biar bumi pun beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Sekali lagi kita menyanyikan pujian ini. Ku bersyukur padamu oh Yesusku, karena pertolongan-Mu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Biar bumi pun bergoyang dan langit pun bergoncang, ku kan tetap setia, pegang teguh janjimu Tuhanku. Biar bumi pun beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sungguh percaya bahwa segala sesuatu berubah, tetapi kasih Allah kita, pemeliharaan dan penyertaan Tuhan tidak pernah berubah, dulu, sekarang, kekal selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Kisah
dan perjalanan iman Abraham bersama dengan Tuhan dalam sepanjang kitab Kejadian yang dimulai dari pasal yang ke-12 sampai ke pasal yang ke-22 tentu sangat tidak asing bagi kita. Dan mungkin ada di antara kita yang sangat menguasai kisah-kisah tersebut. Nah, Bapak Ibu, kalau saya bertanya kepada kita, bagian-bagian manakah dari kisah Abraham yang saat ini ceritanya masih sangat jelas di dalam ingatan kita? Dan mungkin bagian itu sangat memberkati iman kita. Bagi sebagian kita mungkin akan menjawab, oh saya sangat menyukai bagian di mana ketika Abraham dipanggil untuk pergi ke negeri yang ia tidak ketahui. Sebagian lagi mungkin akan menjawab, oh saya sangat diberkati dan senang di mana Abraham akan mempersembahkan anaknya Ishak. Peristiwa itu sangat memberkati saya karena menunjukkan kepada saya perihal ketaatan dan iman Abraham kepada Tuhan yang sungguh luar biasa. Dan mungkin sebagian lagi menyukai bagian-bagian lain dari kisah Abraham tersebut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada banyak hal yang kita pelajari tentang Allah dan tentang manusia melalui kisah Abraham. Salah satu di antaranya adalah ketika Sarah, istri Abraham, memutuskan untuk tidak lagi berharap pada janji Allah bagi mereka mengenai anak yang akan diberikan Tuhan kepada mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Kejadian pasal yang ke-16 ayat 1 sampai ayat yang ke-16 di sana mencatat bagian ini. Pada ayat yang kedua di sana diceritakan mengenai kondisi Sarah yang mulai putus asa dengan janji Tuhan kepada mereka. Dan setelah kurang lebih 10 tahun mereka tinggal di Kanaan, janji keturunan itu seolah-olah diundur-undur oleh Tuhan. Masa penantian itu telah membuat Sarah putus asa dan merasa bahwa Tuhan tidak akan menepati janji itu. Dalam kondisi itu Sarah berkesimpulan bahwa Tuhan tidak akan memberikan keturunan kepada mereka. Bapak Ibu boleh memperhatikan di dalam Kejadian pasal yang ke-16 ayat yang kedua. Di sana dikatakan, berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu, baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dialah aku dapat memperoleh seorang anak. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, singkat cerita terjadilah hal itu dan lahirlah Ismail. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, keputusan ini tentu saja bukan rencana Tuhan bagi mereka. Keputusan itu terjadi oleh keinginan mereka sendiri. Dan kita tahu semua bahwa Tuhan pun menegur mereka bahwa bukan anak itu yang dipilih oleh Tuhan. Sarah telah salah dalam keputusan. Anak itu bukannya menghadirkan kedamaian bagi mereka, tetapi justru melahirkan dosa penindasan dan juga perseteruan di antara Abraham dan Sarah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang dapat kita pelajari dari bagian ini? Kita sebagai manusia cenderung mudah untuk putus asa dan tidak sabar dalam menantikan jawaban Tuhan atas doa dan permohonan kita, bukan? Kadangkala kita kecewa dan kita menjadi kehilangan semangat dan kita mulai berpikir seolah-olah doa kita tidak didengar oleh Tuhan. Seolah-olah Tuhan melewatkan kita dan tidak memperhatikan kita. Dan pada akhirnya kita mulai tidak sabar dan kita mulai bertindak sendiri. Akan tetapi setiap hal yang kita lakukan tanpa melibatkan Tuhan di dalamnya, semuanya adalah sia-sia. Dan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, akibat ketidaksabaran dan perasaan yang mudah putus asa, Sarah telah salah dalam mengambil keputusan. Padahal Tuhan sudah berfirman bahwa Tuhan akan memberikannya. Tuhan hanya mau mereka bersabar sedikit dan belajar percaya kepada janji Tuhan atas mereka. Demikian juga dengan kita saat ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Janji firman Tuhan selalu iya dan amin. Tidak ada satupun firman Tuhan yang tidak ditepatinya. Hanya saja
Waktu kita bukanlah waktu Tuhan dan rancangan kita bukanlah rancangan Tuhan. Mungkin ada di antara kita yang sudah berdoa lama sekali dan sampai hari ini Tuhan belum menjawabnya. Bersabar dan tetap percaya. Biarkan semuanya berjalan sesuai dengan rancangan Tuhan, bukan rancangan kita. Saya sangat mengerti bahwa umur yang sudah tua, perasaan malu karena tidak memiliki anak pada zaman itu menjadi salah satu penyebab Sarah tidak sabar dalam menanti janji Tuhan. Akan tetapi Bapak Ibu, pada kondisi itulah Tuhan sedang menguji iman Sarah dan Abraham. Dan mereka akan segera melihat bahwa apa yang mustahil bagi mereka, tidak ada satupun yang mustahil bagi Tuhan. Biarlah kita juga belajar untuk tetap bersabar. Jangan pernah mencoba untuk merancang masa depan kita sendiri di luar dari rancangan Tuhan bagi kita. Tetap percaya kepada janji firman Tuhan dan tetap berdoa. Jangan putus asa dalam berharap kepada Tuhan. Tuhan Yesus pernah berkata di dalam sebuah perumpamaan dalam Injil Lukas pasal yang ke-18 ayat yang ke-7. Di sana dikatakan, tidakkah Allah membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah mengulur-ulur waktu untuk menolong dan menjawab setiap permohonan doa kita. Sebaliknya, Tuhan akan menjawab kita selalu tepat pada waktu Tuhan. Tuhan hanya ingin menguji iman kita. Tuhan hanya ingin membangun karakter kita Tuhan hanya ingin membangun karakter kita agar semakin serupa dengan Kristus melalui masa-masa penantian kita. Tuhan bertindak selalu tepat pada waktunya. Oleh sebab itu, jangan berhenti berdoa dan tetap percaya kepada janji firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini boleh menolong kita dan meneguhkan iman kita di dalam kita menjalani kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan, pada malam hari ini firman Tuhan boleh mengingatkan kami. Mungkin ada di antara kami yang sudah berdoa sekian lama dan kami mulai merasa bosan, dan kami mulai merasa bahwa Tuhan tidak mendengarkan permohonan doa kami. Kami mulai berpikir bahwa Tuhan mengabaikan kami dan Tuhan melupakan janji Tuhan kepada kami. Namun malam hari ini ya Tuhan, kebenaran firman Tuhan kembali mengingatkan kami. Untuk kami boleh terus percaya kepada janji Tuhan. Peristiwa yang dialami oleh Sarah dan Abraham boleh menguatkan iman kami. Bahwa Tuhan tidak pernah lalai di dalam menepati janjinya. Namun seringkali kamilah yang salah di dalam kami meresponi setiap janji Tuhan bagi kami. Seringkali kami tidak bersabar, seringkali kami mencoba untuk mengatur sendiri hidup kami. Namun malam hari ini ya Tuhan, Tuhan kembali mengingatkan kami. Untuk kami boleh tetap bertahan di dalam kesabaran kami. Di dalam kami menanti setiap jawaban doa kami. Karena kami percaya bahwa setiap firman yang Tuhan sudah firmankan akan ditepati sesuai dengan rancangan dan waktu yang Tuhan tentukan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran-Mu ini. Biarlah firman Tuhan ini boleh menolong seluruh jemaat Tuhan. Untuk kami boleh tetap berpegang teguh kepada firman Tuhan, kepada janji Tuhan di dalam setiap permohonan dan pengharapan kami kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini mari juga bersama-sama kita berdoa untuk jemaat Tuhan di gereja kita di tempat ini. Kita berdoa kiranya dengan kondisi-kondisi yang ada sekarang ini boleh membuat kita tetap berharap dan bersandar kepada Tuhan. Biarlah iman jemaat Tuhan bukan menjadi undur, tetapi justru semakin kuat karena Tuhan setia memelihara dan memperhatikan kita. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk berdoa bersama-sama. Kita terus berdoa untuk jemaat Tuhan, pertumbuhan iman mereka di tengah-tengah keadaan kita hari-hari ini. Mari sama-sama kita berdoa.
Ya Tuhan, pada malam hari ini kami juga mau berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang ada di gereja Tuhan di tempat ini, baik yang ada di pos pelayanan Panakukang maupun yang ada di pusat. Kami terus berdoa bagi mereka ya Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit yang kami hadapi saat-saat ini. Kami mau berdoa kiranya Tuhan sendiri yang akan menolong, memampukan mereka sehingga iman mereka tidak menjadi undur di tengah-tengah kesulitan hidup, persoalan hidup, ujian-ujian yang Tuhan hadirkan di dalam kehidupan kami. Tetapi justru membuat kami semakin dekat kepada Tuhan, justru membuat kami semakin berharap hanya kepada Tuhan. Karena kami tahu bahwa Tuhanlah satu-satunya Allah yang dapat menolong kami di dalam segala situasi-situasi sulit dalam hidup kami. Tuhan memberkati jemaat-Mu, kuatkan iman percaya mereka ya Tuhan, sehingga kami tetap kuat di dalam kami mengikut Tuhan, sekalipun ada banyak kesulitan-kesulitan yang kami alami. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Selanjutnya Bapak Ibu, mari juga kita bersama-sama terus berdoa untuk bangsa kita. Kita berdoa untuk masa COVID ini, kita percaya bahwa hanya Tuhan saja yang dapat memulihkan dan menghapuskan setiap penyakit yang ada. Kita berdoa untuk pemerintah bangsa kita agar dimampukan dalam mengatur dan menangani setiap persoalan akibat dari kondisi yang terjadi saat ini. Harapan kita bahwa wabah ini segera berlalu dan setiap kita boleh beraktivitas, boleh melakukan setiap pekerjaan dan tanggung jawab kita dengan penuh aman. Mari sama-sama sekali lagi kita berdoa untuk pemerintah kita, bangsa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada malam ini kami juga mau berdoa untuk bangsa kami. Kami tidak henti-hentinya memohon kepadamu ya Tuhan. Kami sungguh percaya bahwa hanya Tuhan saja yang dapat menghapuskan segala jenis penyakit yang ada di dunia ini. Oleh sebab itu ya Tuhan, wabah yang masih melanda bangsa kami terus berdoa memohon kepada Tuhan. Biarlah belas kasihan Tuhan juga boleh dinyatakan bagi bangsa kami. Dan kami berharap dan kami percaya hanya kepada Tuhan. Ketika waktunya nanti kami akan segera pulih dari keadaan ini. Kami juga terus berdoa ya Tuhan untuk pemerintah bangsa kami. Untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden dan juga para Menteri Keamanan yang boleh mengatur dan memimpin bangsa kami ini. Tuhan tolong mereka diberikan kebijaksanaan, diberikan kemampuan di dalam mengatur dan menyelesaikan setiap persoalan-persoalan yang terjadi di bangsa kami. Kami rindu ya Tuhan, bangsa kami boleh terus menjadi bangsa yang lebih baik. Dan satu kerinduan kami ya Tuhan, bangsa ini boleh menjadi bangsa yang memuliakan Tuhan. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang boleh duduk di dalam pemerintahan. Biarlah mereka boleh sungguh-sungguh menjadi kesaksian bagi bangsa ini. Tolong mereka ya Tuhan, sehingga mereka boleh memimpin bangsa ini di dalam takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk kota Makassar di mana Tuhan boleh menempatkan kami. Kami terus berdoa untuk keamanan kota kami, kesejahteraan kota kami. Kiranya Tuhan sendiri yang akan memberkatinya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang terakhir Bapak Ibu, mari sama-sama kita berdoa untuk jemaat kita yang sakit. Kita berdoa kiranya Tuhan memberikan mereka kekuatan di dalam mereka menjalani masa pengobatan dan juga pemulihan yang ada. Jika Bapak Ibu mengingat nama-nama mereka, kita boleh menyebutkan nama-nama mereka di dalam doa kita. Mari sekali lagi kita bersama-sama berdoa untuk jemaat Tuhan di dalam sakit yang ada. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada malam ini kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang terus bergumul di dalam sakit penyakit yang ada. Kami mau berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan boleh menguatkan mereka. Iman mereka boleh tertuju kepada Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa tidak mudah di dalam mereka menjalani pengobatan, di dalam mereka menjalani pemulihan. Namun dengan kekuatan Tuhan, kami percaya bahwa mereka mampu melewati setiap pengobatan-pengobatan yang ada. Kuatkan iman percaya mereka ya Tuhan, sehingga di tengah-tengah sakit yang ada mereka boleh tetap beriman kepada Tuhan. Kami berdoa untuk segala usaha, upaya pengobatan yang dilakukan. Tuhan kiranya memberkati semuanya itu, sehingga boleh mendatangkan kesembuhan, boleh mendatangkan pemulihan. Terlebih ya Tuhan,
Biarlah nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga, berkati jemaat kami, berikan mereka hati yang terus berharap kepada Tuhan di tengah-tengah sakit yang mereka alami ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengakhiri seluruh rangkaian ibadah doa kita pada malam hari ini, saya mengajak kita sekali lagi untuk menyanyikan satu pujian. Seringkali di dalam hidup kita, mungkin saat-saat ini, kita tidak bisa melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan di dalam hidup kita. Mungkin saat-saat ini kita tidak dapat mengerti apa yang menjadi maksud dan rencana Tuhan di dalam hidup kita. Namun satu hal yang kita percaya, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sebelum kita mengakhiri ibadah doa kita pada malam hari ini, saya mengajak kita menyanyikan satu pujian, Hatiku Percaya. Biarlah pujian ini menjadi doa bersama kita kepada Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hati kami percaya ya Tuhan. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Tuhan, kami sungguh percaya bahwa Tuhan mengenal setiap hati kami. Dan Tuhan tahu persis apa yang menjadi kondisi hidup kami, kondisi hati kami pada malam hari ini. Kami percaya ya Tuhan, bahwa kebenaran firman Tuhan meneguhkan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kami punya Allah yang selalu mengerti setiap isi hati kami. Kami punya Allah yang tahu akan masa depan kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami sungguh percaya bahwa kadangkala di dalam hidup kami sulit untuk mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan di dalam hidup kami. Kami sulit untuk memahami apa yang menjadi rencana Tuhan bagi kami. Tetapi biarlah pujian ini ya Tuhan boleh mendorong kami untuk selalu percaya dan percaya kepada firman dan janji Tuhan bagi setiap kami, anak-anak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan boleh memimpin semua rangkaian ibadah doa kami pada malam hari ini. Biarlah setiap pujian yang boleh kami naikkan bersama, firman Tuhan yang boleh kami renungkan bersama, permohonan doa yang kami naikkan bersama ya Tuhan. Biarlah semuanya ini boleh mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan jemaat Tuhan pada malam hari ini ya Tuhan,
Biarlah Tuhan boleh meneguhkan iman mereka. Tuhan boleh menolong setiap kami untuk tetap percaya dan berharap hanya kepada Tuhan. Karena kami percaya bahwa setiap janji Tuhan adalah ya dan amin bagi kami yang percaya kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Berkatilah setiap jemaat Tuhan dan kami akan melanjutkan kehidupan kami pada malam hari ini. Biarlah Tuhan saja yang memimpin kami. Terpujilah namamu Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan. Kami menutup semua rangkaian ibadah doa kami pada malam hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat hidup kami menaikkan pujian hormat kami. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah doa kita pada malam hari ini. Mari kita boleh bersaat teduh di hadapan Tuhan. Selamat malam dan Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.